Ya, ya. Oke, silakan Pak Ferdinand. Ya, malam semuanya. Saya share screen dulu ya. Nah, selamat malam, Pak. Selamat malam, Ferdinand. Aduh, Ferdinand tuh muda banget. Pak, kayaknya rasanya tua banget. Nggak apa-apa, nama aja kalau enaknya nama. Apa manggilnya Ko Ferdinand ya, Ko Yos? Oh, nama Ferdinand aja ya. Aku kalau manggil Pak atau kok kayaknya agak susah, aku. Ya, yang paling tua Ko Yos aja ya. Soalnya dia mungil banget, ya ampun. Jadi merasa lebih muda dipanggil nama. Baik, teman-teman, kita mulai untuk COT Talk. Jadi ini bacaan untuk tanggal 26 kalau nggak salah ya, minggu ini. Diambil dari Matius 13 ayat 44 sampai 52. Intinya sebenarnya tentang perumpamaan tentang harta yang terpendam, mutiara yang indah, dan pukat. Jadi ini perumpamaan tentang kerajaan Allah. Jadi di dalam men-sharingkan ini saya tetap mengambil 6 langkah ya COD. Jadi mungkin karena kalau langsung loncat saya coba juga kayaknya nggak bisa ya. Jadi harus mulai dari memang tahapan-tahapan COD itu kelihatannya sudah terstruktur sedemikian rupa sehingga memang mengarahkan kita jadi pada saat mau mengerti tentang perikop itu dimulai dari tahapan-tahapan ini ya. Jadi yang pertama mungkin kita baca dulu perikopnya, kita lihat bareng-bareng. Jadi dari Matius 13 ayat 44 sampai 52. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu. Seumpama orang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikian juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sana terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Ya. Jadi mulai dari langkah meneliti nih, seperti kita ketahui hal-hal dasar atau umum yang mau kita teliti dalam perikop ini, mulai dengan bentuk sastra. Kalau ini kita lihat kan bentuk sastranya cukup jelas tentang perumpamaan, mengambil bentuk perumpamaan. Tapi di dalamnya juga
saya melihat ada penjelasan mengenai perumpamaan itu sendiri yang mengumpamakan tentang pukat itu kemudian dijelaskan sendiri oleh Yesus arti perumpamaannya. Jadi di situ ada sedikit uraian ya di dalamnya. Kemudian suasana sastranya, kalau menurut saya ini terlihat ada semangat Yesus untuk mewartakan tentang kerajaan Allah itu. Jadi dia mengajarkan apa itu kerajaan Allah dalam bentuk perumpamaan. Kemudian beberapa kata-kata yang penting, kerajaan sorga ini diulang-ulang, seumpama harta terpendam ini kiasan-kiasannya mutiara, pukat, ikan, orang jahat, orang benar, sukacita, berharga, indah, ratapan, kertak gigi, tuan rumah mengerti harta yang baru dan yang lama. Cuman dari kata-kata yang penting ini, kalau diambil kata kuncinya menurut saya ada kerajaan surga, harta terpendam, mutiara, dan pukat. Gitu. Hal-hal khusus dalam perikop ini, yang pertama kalimatnya sendiri ini berisi ajaran atau nasihat, kemudian bahasa harfiah atau kiasan, ini bahasa kiasan ya isinya bentuknya perumpamaan atau simile, karena menggunakan banyak kata-kata seumpama. Kemudian meneliti yang berikutnya terkait susunan ayat, pengembangan pikiran dan pokok pikiran. Kalau susunan ayatnya, menurut saya ini generalisasi ya, karena mengambil contoh-contoh, banyak contoh tentang perumpamaan tentang kerajaan Allah. Kemudian pengembangan pikirannya, saya rasa ideologis, karena ada ide-ide yang mau disampaikan oleh pengarang secara logis untuk mempengaruhi pikiran pembacanya. Kemudian ada sedikit unsur psikologisnya yang mempengaruhi perasaan pembaca, terutama pada saat dia Matius menjabarkan tentang kerajaan Allah dan penderitaan kekal gitu. Ini kelihatannya menurut saya ini mempengaruhi perasaan di mana dia menggunakan kata-kata yang seperti keratapan dan kertak gigi gitu. Kemudian pokok pikirannya kalau dibagi menurut pengelompokan ayat-ayatnya, yang pertama di ayat 4445 perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara, itu ayat 4748 isinya perumpamaan tentang pukat. Ayat 4950 menjelaskan apa yang akan terjadi di akhir zaman. Kemudian ditutup dengan ayat 5152 ini menyebutkan tentang tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Nah, tahap berikutnya di step langkah menafsirkan, beberapa pertanyaan yang saya buat untuk menggali terkait dengan untuk siapa perikop ditulis, kapan, di mana peristiwanya, gitu. Kemudian pertanyaan-pertanyaan untuk memahami ini mengapa harus diumpamakan kerajaan surga itu seperti harta, seperti mutiara, seperti pukat, gitu. Kemudian bertanya juga mengenai apa arti kerajaan surga. Kata pasu, saya sebenarnya tidak begitu paham apa pasu, tapi jadi saya masukkan pertanyaan memahami. Ratapan dan kertak gigi juga sebenarnya maksudnya apa gitu. Dan kalimat yang terakhirnya ini saya juga sebenarnya kurang mengerti gitu, kurang memahami. Jadi saya masukkan ke dalam pertanyaan mengapa Yesus harus mengatakan setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendarannya. Ini saya agak sulit memahaminya gitu. Jadi saya masukin dalam pertanyaan. Kemudian pertanyaan imajinasi, yang saya kepikir sih kenapa mutiaranya itu harus satu aja, mutiara yang indah. Kalau pedagang kan mungkin dia jual beli mutiara ya. Jadi
mungkin banyak mutiara yang kualitasnya sedang-sedang saja, tapi diperjualbelikan gitu untuk mencari keuntungan. Terus imajinasi yang lain, bagaimana pandangan Yesus terhadap ahli Taurat, karena dia menyebutkan di akhir perikopnya. Masuk ke kata-kata kunci yang pertama tentang kerajaan surga. Jadi kerajaan surga kalau menurut Kamus Alkitab, ini saya kalau lihat di kamu KBBI kan tidak ada ya kerajaan surga, adanya kerajaan dan surga terpisah gitu. Jadi saya ambilnya Kamus Alkitab dulu, menjelaskan ini adalah pemerintahan Allah sebagai raja yang hendak dilaksanakan baik di surga maupun di bumi. Jadi menjelaskan juga bahwa Allah itu dekat, kerajaan Allah itu sebenarnya dekat, bahkan sudah ada di antara kita gitu. Kemudian dijelaskan juga khusus di dalam Injil Matius terdapat istilah kerajaan surga yang searti dengan kerajaan Allah. Kerajaan surga dengan kerajaan Allah, ini bedanya apa? Ini juga yang termasuk yang saya cari gitu untuk ditafsirkan. Nah, belum begitu mengerti juga apa perbedaannya, apa persamaannya. Jadi mungkin kita tafsirkan bareng-bareng di sini. Kalau diurutkan dari bahasa asalnya, kerajaan surga itu asal mulanya dia merujuk ke langit ya. Tapi kalau kerajaan Allah ini kata dasarnya ini mengarah ke supreme divinity, ini mungkin apa ya, kekuasaan yang sangat besar gitu ya mungkin ya artinya. Itu jadi kerajaan surga lebih dipakai untuk artinya Allah gitu. Dan dia menghindarkan menyebut nama yang kudus, jadi disebutnya langit. Jadi langit atau surga itu menjadi kiasan dari kata Allah sendiri. Sedangkan kalau Allah udah jelas ya Allah gitu. Kemudian kalau dilihat secara penggunaan kata di dalam Alkitab, ini yang ayat yang sejajar di Matius 5 ayat 3 dengan Lukas 6 ayat 20 sama-sama mengatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Kalau di Matius, kalau di Lukas menyebutnya kerajaan Allah. Gitu. Kemudian kalau dicari di Perjanjian Lama, kerajaan surga, kalau kerajaan surga nyatu, benar-benar nyatu kerajaan surga dan kerajaan Allah itu tidak ada. Tapi kalau kerajaan-kerajaan banyak sih disebutkan, ada di Daniel, ada sebenarnya kerajaannya itu ada gitu. Nyanya itu sebenarnya menuju ke Allah juga, tapi secara kata yang benar-benar muncul kerajaan surga, kerajaan Allah tidak ada. Di Perjanjian Baru juga kerajaan surga hanya disebutkan di dalam Injil Matius saja. Tapi kalau kerajaan Allah banyak di banyak kitab. Gitu. Injil sinoptik dari Matius, Markus, Lukas dan Lukas tidak menggunakan istilah kerajaan surga. Makanya ini juga menjadi pertanyaan. Ternyata jawabannya ini karena saya juga belum tahu ya asal usulnya. Ternyata katanya Matius itu menulis Injilnya untuk orang Yahudi gitu. Orang Yahudi ini kecenderungannya mereka tidak mau menyebut langsung nama Allah, makanya disebutnya ke arah kata penggantinya yaitu langit gitu atau surga. Gitu. Tapi sebenarnya istilahnya idenya sama gitu antara kerajaan surga dan kerajaan Allah. Gitu. Terus kata kunci yang berikutnya harta. Harta menurut KBBI, barang, uang, kekayaan milik seseorang, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Gitu. Kalau di Kamus Alkitab, dia menunjuknya ke emas, perak, gitu, yang disimpan di dalam kotak perbenaran di tempat suci. Kata-kata harta juga muncul secara konkordansi di Matius, Injil Lukas menyebutkan di situ
di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ini juga mungkin tepat juga karena apa ya? Kalau kita memikirkan sesuatu sesuatu yang mengikat kita, itu hati kita pasti menuju ke situ tuh, ke benda itu gitu. Kita punya harta yang banyak misalnya, pasti mikirnya juga, wah ini hartanya harus dijaga, harus dirawat, jangan sampai hilang, seperti itu biasanya kalau orang punya harta yang berharga. Kalau di Amsal, harta itu dia mengatakan jika engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Ini merujuknya ke mencari suatu hikmat ya, atau kebijaksanaan gitu, seperti mencari harta yang terpendam. Harta sendiri mungkin banyak macam ya, kalau kita persepsikan bisa uang, perhiasan, barang-barang berharga apapun yang merujuk ke suatu benda yang bernilai. Kemudian harta ini terpendam ya, disebutnya di Alkitab, di Injil Matius. Terpendam itu berarti dia ada tapi tidak terlihat oleh orang, jadi adanya di dalam tanah. Jadi orang yang tidak serius atau tidak memperhatikan dengan seksama itu pasti tidak akan bisa mengidentifikasi ada harta atau tidak gitu kalau dia bentuknya terpendam. Kemudian ini ditemukan atau menemukan, kalau ini bisa diartikan ya, kalau kita bisa menemukan sesuatu berarti ada rahmat atau anugerah yang kita dapatkan gitu pada saat kita menemukan. Dan kalau menemukan sesuatu, misalnya bayangkan nih kalau kita beneran nih ada dapat emas 1 kilo misalnya, kan pasti jadi sangat gembira ya, sangat happy gitu. Ini bayangan saya kalau misalnya begitu orang ini menemukan harta terpendam, kan dia langsung bersuka cita, mau menjual segala miliknya untuk membeli ladang itu. Bagi orang-orang di sekitarnya bisa jadi heran ya kalau dia tidak tahu bahwa ladang itu berisi harta gitu. Kenapa nih tiba-tiba orang ini menjual semua harta? Kalau kita menjual semua harta kita, kan pasti bagi orang lain yang melihat, ada apa ya ini tiba-tiba menjual, jadi tidak punya apa-apa lagi kan, terus membeli suatu ladang misalnya. Tapi kalau orang yang tahu bahwa di situ ada harta terpendamnya, ya mungkin dia akan paham gitu, kenapa kita mau menjual semua harta itu untuk membeli ladang itu. Gitu. Kalau orang yang tahu, oh di situ beneran harta terpendam, ya mungkin malah mereka ikut-ikutan nyari juga ladang mana yang ada harta terpendamnya juga. Itu bayangan saya sih. Jadi, dan nilai harta terpendam bisa jadi lebih tinggi daripada harga ladangnya. Jadi dia beli aja ladangnya tuh udah dapat hartanya itu. Gitu. Nah, bagaimana komentar para ahli terhadap kata kunci harta ini? Kata Matthew Henry, Yesus Kristus adalah harta karun yang sejati. Jadi tidak heran orang mau menjual semua hartanya, melepaskan semua miliknya untuk menemukan Yesus, ya dalam arti ini sungguh luar biasa ya jika bisa menemukan harta yang tersembunyi di ladang. Itu suatu anugerah bagi manusia. Dan orang yang bisa mengetahui harta ini, bisa menghargai dengan benar, pasti mereka tidak bisa tidur tuh sebelum bisa beli ladang itu, pasti penuh kekhawatiran atau tidak tenang, bagaimana nih caranya supaya saya bisa dapatkan harta itu gitu. Kemudian kalau komentarnya para ahli yang lain, Wycliffe ini agak berbeda ya penafsirannya terhadap harta ini. Dia malah melukiskan bahwa sebenarnya harta itu adalah bangsa Israel atau umat
Tuhan gitu, dan Yesuslah sebenarnya yang membeli harta itu. Jadi Yesuslah yang menjual seluruh miliknya, dia yang menyerahkan seluruh hidupnya untuk membeli ladang itu. Ladang itu yang berisi harta itu adalah umat manusia yang ciptaannya, umat manusia yang sangat dikasihinya, sehingga dia rela menebus dengan cara mengorbankan dirinya. Jadi Yesusnya yang menjual seluruh harta miliknya. Jadi ini pandangan Wycliffe agak berbeda gitu dengan yang di interpretasinya Matthew Henry. Kemudian kata kunci yang berikut tentang mutiara. Mutiara ini menurut KBBI kan adalah sejenis permata ya, berasal dari kerang mutiara gitu. Dan menurut Kamus Alkitab sendiri, mutiara ini adalah permata yang sangat elok gitu. Asal mulanya dari getah itu yang di dalam kerang itu ya, yang tadinya lunak lama-lama mengeras seperti batu. Dan memang di dalam Kamus Alkitab juga dia sudah mengidentifikasi mutiara itu adalah metafora dari kebenaran Injil Kristus sendiri. Gitu. Di Kamus Browning, mutiara itu sering dipakai sebagai perhiasan ya di Perjanjian Baru, gitu. Dan dipakai untuk perhiasan di pintu Yerusalem baru. Jadi kalau di kitab Wahyu ya digambarkan mutiara itu adalah corak-corak yang menghiasi Yerusalem baru atau surga mungkin yang dimaksudnya ya, masa depan. Kata kunci mutiara ini kan tadi disebutkan pedagang ya, pedagang yang menjual yang mau mencari mutiara yang sangat indah. Kita tahu kalau pedagang itu artinya orangnya ahli dalam berdagang, tuh pasti dia tahu benar prinsipnya untung rugi, berdagang, membeli, menjual, pasti dia paham banget gitu. Dan pedagang itu mungkin juga punya modal yang besar juga gitu. Jadi karena dia harus membeli barang-barang kemudian menjual lagi gitu. Dan dia sebagai pedagang pasti dia tahu mana benda-benda yang berharga, mana yang kurang berharga gitu. Sehingga pada saat dia melihat ada mutiara yang sangat indah gitu, berarti dan dia memutuskan membeli, berarti benda itu memang luar biasa gitu. Mutiara ini sendiri kita tahu dia butuh bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun, kalau bisa bahkan mungkin ratusan tahun juga untuk bisa terbentuk mutiara yang sangat yang indah, yang mungkin dari sisi ukuran, dari sisi warna dan sebagainya itu prosesnya sangat lama. Kalau bahkan mutiara yang dibiakkan yang sekarang itu katanya sekitar 6 tahunan itu baru jadi. Jadi pasti ini butuh kesabaran yang sangat yang sangat tinggi ya. Kemudian untuk mendapatkan suatu mutiara juga effortnya luar biasa ya, karena mungkin kalau zaman sekarang sudah ada bisa diternakin gitu ya mutiara, tapi kalau zaman dulu mutiara hanya ada di laut dan katanya laut di laut yang mengandung mutiara itu sangat dalam ya. Mungkin mutiara yang bagus kualitasnya adanya di laut yang dalam, berarti perlu orang yang menyelam gitu, punya orang keahlian. Mungkin resikonya juga mencari mutiara bisa jadi membahayakan nyawa gitu, karena mungkin di situ juga banyak ikan-ikan buas kah, ada hiu kah di laut gitu, untuk kalau mau mencari suatu mutiara. Mutiara nilainya ditentukan oleh warnanya, ukurannya, bentuknya, mulus enggak, bulatnya benar-benar bulat enggak gitu. Saya pernah lihat juga mutiara-mutiara yang dibiakkan itu enggak benar-benar bulat tuh, ada yang kayak lonjong-lonjong, ada yang agak bergerigi gitu. Jadi ini mungkin
mutiara yang dia maksud ini benar-benar mutiara yang sangat indah, sempurna bentuknya. Kalau di dalam Alkitab sendiri, konkordansinya ini di Injil Matius disebutkan, janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu pada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Nah, ini dalam hal ini mutiara disejajarkan dengan benda yang kudus nih. Jadi pada saat Yesus berbicara tentang mutiara, kemungkinan dia memang membicarakan sesuatu yang kudus. Dan barang yang kudus itu memang harus kita kenal ya, kita harus mengerti gitu. Anjing tidak ngerti nih ini mutiara sebenarnya bernilai tinggi gitu. Anjing taunya dia cari makanan aja gitu. Taunya kalau dikasih daging baru dia senang. Padahal kalau mutiara itu dijual mungkin bisa beli daging yang sangat banyak gitu untuk anjing itu. Karena dia tidak ngerti itu. Nah, ini seperti halnya juga kerajaan Allah, kalau kita tidak ngerti, kita tidak paham dan kita menganggap itu bukan hal yang penting. Ini penjelasannya. Di Korintus juga nyebutin bahwa manusia duniawi itu tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Jadi dalam hal ini karena kita mungkin tidak paham secara perkara-perkara rohani, kalau mau dipahami dengan hal duniawi pasti tidak nyambung nih. Kemudian di Amsal juga ada disebutkan bahwa hikmat atau kepandaian rohani itu jauh lebih berharga jauh lebih berharga dibandingkan dengan apapun juga gitu. Kalau kita mencari mutiara, itu artinya sedang mencari hikmat yang kekal, yang menuju kepada hidup yang kekal gitu. Mungkin itu beberapa ininya dari perikopnya. Kemudian yang kata kunci yang terakhir, pukat. Pukat ini kita tahu sama-sama ini jala ya, jala untuk menangkap ikan. Gitu. Ini Yesus menggunakan perumpamaan tentang pukat. Ini kita tahu murid-murid Yesus itu sebagian besar adalah nelayan yang mungkin pada saat dia memanggil muridnya yang pertama juga di tepi Danau Galilea itu pekerjaannya nelayan. Jadi si nelayan ini paham banget nih tentang cara kerja pukat, apa yang dilakukan untuk bisa menggunakan pukat. Itu mereka jauh jadi lebih mengerti, mungkin lebih nyambung gitu dengan kata perumpamaan tentang pukat yang diceritakan oleh Yesus. Dan pada saat Yesus memanggil muridnya yang pertama juga dia nyebutin, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Jadi benar-benar bahasa yang dipakai Yesus itu bahasa yang mudah dipahami, menjadi penjala manusia. Sebelumnya mereka adalah penjala ikan. Di sini kalau penggunaan pukat itu mungkin nelayan itu kan melaut bersama-sama atau mencari ikan bersama-sama nih, pasti mereka bekerja sama. Terus kemudian kalau pukatnya besar juga mungkin lebih dari satu perahu, bisa ujung yang satu ada di perahu yang satu, ujung yang satu di perahu yang lain, ditarik bersama-sama. Jadi butuh kerjasama. Butuh juga keahlian untuk menggunakan pukat. Si nelayan tahu banget ininya dan bagaimana pengalaman-pengalaman yang harus digunakan oleh mereka, perhitungan-perhitungannya kapan musimnya ikan banyak, kapan musimnya sedikit, kapan harus melaut, gitu. Pasti mereka punya pengalaman yang banyak di situ. Kemudian pukat ini juga tidak bisa memilih ikan apa yang akan terjaring. Jadi begitu ditebar, ditarik,
nelayannya pun nggak tahu nih di dalamnya dia bakalan dapat ikan jenis apa, berapa banyak, itu mau ikannya besar, kecil. Pada saat belum sampai di pantai itu mereka tidak akan tahu. Dan kalau di Perjanjian Lama disebutkan bahwa tidak semua ikan itu bisa dimakan gitu. Jadi ada ikan yang memang tidak bisa dimakan kalau dia tidak bersirip, tidak bersisik, itu jangan dimakan karena menjadi kejijikan ya istilahnya, atau najis gitu. Jadi memang ikan-ikan itu ada yang jenisnya baik, ada yang tidak baik gitu kalau dalam perumpamaan ini. Nanti yang ikan yang tidak baik akan dibuang. Dan kita tidak tahu hasil tangkapannya sampai dengan sampai waktunya untuk ikan itu dipisahkan gitu, yang baik dan yang tidak baik. Jadi dalam hal ini bisa ditafsirkan bahwa melemparkan pukat itu sama metaforanya dalam pewartaan Injil. Jadi tadi dalam mewartakan Injil itu bekerja sama ya, ada tim yang bekerja sama. Jadi kita tidak bisa dilakukan oleh satu orang saja, meskipun mungkin asal usulnya Yesus memanggil murid-muridnya, dia yang mengajarkan firman Tuhan itu, dan murid-muridnya pun bekerja bersama-sama, mereka pergi berdua-dua seperti itu. Jadi dengan menggunakan perumpamaan pukat itu menunjukkan pekerjaan pewartaan Injil harus dilakukan oleh banyak orang secara bersama-sama. Kemudian meskipun murid-murid ini nelayan yang ahli, punya pengetahuan, punya pengalaman yang sangat banyak gitu, tapi ternyata tidak, ya dalam kisah-kisah di Injil juga mereka keahlian itu tidak setiap saat bisa dipakai ya, kalau tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Yesus atau tuntunannya Yesus. Jadi sebagai contoh, pada saat dia ini Simon Petrus sudah semalaman mencari ikan tapi tidak dapat juga, tetapi Yesus memberikan perintahnya, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu. Meskipun Simon yakin bahwa itu sia-sia, karena menurut pengalamannya mungkin ini bakalan nggak ada juga nih, karena mereka sudah mengerahkan segala keahliannya, tapi ternyata mengikuti perintah Yesus mereka bisa tangkap ikan yang sangat banyak gitu. Di Yohanes juga ada ada yang kisahnya Yesus yang setelah ini, yang di Yohanes kelihatannya setelah Yesus wafat ya, dia menampakkan diri ya. Jadi dalam kisah yang ini dia menyuruh juga menebarkan jala di sebelah kanan perahu, dan mereka mendapatkan ikan yang sangat banyak. Jadi intinya dari sini, tanpa mengikuti perintah Yesus, kita mungkin akan berakhir dengan sia-sia, tidak mendapatkan hasil gitu. Kemudian itu tadi pada saat pukat disebar, kita tidak bisa memilih ya, mewartakan Injil itu hanya kepada orang-orang tertentu saja, tapi pewartaan Injil untuk semua orang, mau orang baik, mau orang jahat, mau yang terjaring seperti apa, harus disebarkan semua gitu. Kemudian ikan-ikan yang di dalam lautan itu juga menggambarkan kita manusia ya. Manusia ada ikan yang besar, ada ikan yang kecil. Ikan besar itu mungkin makanannya adalah ikan kecil,
kita juga manusia mungkin orang yang kuat menindas yang lemah gitu. Seperti itu yang terjadi di dalam metafora ini. Kemudian pewartaan Injil juga itu merupakan suatu proses. Jadi begitu pukat disebar, ditarik ke pantai, ikan-ikan itu ada di dalam pukat selama perjalanan dari laut itu menuju ke pantai. Jadi ada prosesnya di dalam situ. Nanti begitu tiba di pantai dia akan dipisahkan. Itulah yang ditafsirkan sebagai hari penghakiman, di mana orang jahat akan akan masuk dalam penderitaan kekal, yang baik akan diselamatkan. Ini kalau kita lihat Injil perumpamaan tentang pukat ini perumpamaan yang terakhir ya, yang diceritakan dari Matius, perumpamaan tentang kerajaan Allah. Angka 7 perumpamaan, kalau angka 7 di dalam tradisi ini menunjukkan angka yang sempurna ya, Tuhan menciptakan alam semesta dalam 7 hari gitu, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, saya karena tidak paham apa itu pastu, saya masuk kata pentingnya. Kata penting pastu ini kalau lihat gambar-gambarnya di Google seperti ini nih, katanya jambangan atau tempat bejana kali. Bejana ya kelihatannya ya. Gambarnya seperti ini. Kemudian ratapan dan kertakan gigi. Ratapan dan kertakan gigi ini kalau KBBI ratapan tangisan, kertak gigi seperti kertak, seperti bunyi seperti dahan patah ya, meretak gitu. Gigi ya gigi gitu. Tapi kalau di dalam di dalam kamus Alkitabnya memang kertak itu menunjukkan extreme anguish ini kayak kemarahan dan keputusasaan ya, karena siksaan yang kekal di neraka itu udah di dalam kamus Alkitab, dia langsung menghubungkan ke situ gitu. Kalau ratapan ya tetap ratapan, tangisan itu, gigi masih tetap gigi artinya di dalam kamus Alkitab. Kalau menurut pendapat ahli Matthew Henry, ratapan dan kertak gigi berarti duka yang tidak henti-hentinya, kemarahan yang berkesudahan. Kemarahannya ini terhadap Allah, terhadap diri mereka sendiri, terhadap sesama. Jadi ini benar-benar semuanya ya, dimensinya itu ke atas, ke samping, sama ke dalam diri sendiri. Benar-benar mengerikan sih kalau baca ininya gitu. Terus juga sempat melihat di Katekismus Gereja Katolik KGK yang mengajarkan bahwa neraka itu berlangsung selama-lamanya, artinya suatu penderitaan yang abadi ya, perpisahan yang abadi dengan Allah. Wah, ini benar-benar ngeri sih begitu melihat ini, berarti tidak ada peluang untuk selamat sama sekali itu dengan keadaan yang selama-lamanya ini berada di dalam siksa api yang abadi gitu. Kata mengerti terakhir kan Yesus bertanya pada murid-muridnya, mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya kami mengerti. Jadi Yesus ini di akhir pengajarannya memastikan lagi bahwa semua murid nih benar-benar mengerti nggak dengan perumpamaan itu gitu. Yesus ingin supaya orang yang mendengarkan firman bisa mengerti. Jadi dia bisa diubahkan dari firman itu. Karena kalau kita lihat di ayat yang sebelumnya,
itu ternyata murid Yesus juga pada saat diceritakan perumpamaan, mereka juga tidak mengerti dan bertanya lagi kepada Yesus pada saat diceritakan perumpamaan tentang lalang di ladang ya. Muridnya nanya, minta dijelaskan kembali arti perumpamaan itu. Ternyata di akhir Yesus menceritakan perumpamaan, dia memastikan sekali lagi bahwa murid-muridnya paham dan mengerti gitu. Jadi dengan bersama-sama dengan Yesus, ini para murid yang tadinya tidak mengerti menjadi mengerti. Dulu mungkin tidak paham, sekarang menjadi lebih bijak gitu. Jadi ini perbedaan orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang mengikuti Tuhan, mengikuti pengajarannya, menjadi dibawa menjadi sesuatu yang lebih baik, itu kondisi yang lebih baik. Dulu tidak ngerti, sekarang ngerti. Dulu berdosa, sekarang sudah bertobat gitu, sudah lebih baik, sudah menjadi lebih suci. Kemudian yang kata penting yang lain, yang baru dan yang lama ya. Apa sih artinya yang baru dan yang lama? Ini juga di awal saya juga nggak ngerti, jadi harus baca komentar para ahli. Menurut Wycliffe, yang baru dan yang lama ini artinya kebenaran-kebenaran lama yang terdapat dalam perjanjian lama dan kebenaran-kebenaran baru seperti yang terungkap dalam perumpamaan lama. Perumpamaan yang baru ini ya. Jadi intinya kebenaran di perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi pada saat itu juga di Injil Markus juga ada nyebutin bahwa tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatunya secara tersendiri. Jadi pada saat Yesus di akhir perikop ini memastikan lagi bahwa murid-muridnya memahami firman-Nya, dia juga menjelaskan tentang arti-arti perumpamaan itu kepada murid-muridnya. Jadi kepada orang banyak dia tidak begitu menjelaskan secara detail ya, tetapi dengan murid-muridnya dia menjelaskan lebih detail. Itu kenapa kalau katanya si Wycliffe sih, pada saat itu banyak orang-orang yang tidak menyukai Yesus ya, yang sebenarnya pada saat Yesus mengajar tidak disukai, mereka sebenarnya punya menyusun perlawanan gitu untuk Yesus gitu. Dan banyak orang-orang yang mendengarkan itu sebenarnya tidak sungguh-sungguh untuk mengikuti atau mau mendengarkan pengajarannya Yesus, tapi banyak yang mencari-cari kesalahan, mencari-cari cara untuk membungkam Yesus. Jadi dengan Yesus mengajarkan dalam bentuk perumpamaan, mereka lebih tersamarkan gitu ajaran-ajarannya. Tapi artinya itu dia menjelaskan lebih detail kepada murid-muridnya. Kata penting yang baru dan yang lama. Nah ini kalau menurut Matthew Henry murid orang-orang yang menerima pengajaran mengenai kerajaan surga itu murid-muridnya ini sama oleh Yesus disebut mereka sebagai ahli Taurat. Ahli Taurat artinya orang yang sudah paham gitu tentang hukum-hukum Taurat. Jadi Yesus sendiri memuji murid-muridnya untuk dengan mengatakan mereka karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta baru dan yang lama dari perbendaharanya. Apa arti mengeluarkan harta baru dan lama ini? Kalau menurut Matthew Henry,
tuan rumah itu mengeluarkan hasil-hasil panenan, jadi untuk menjamu teman-teman dari tuan rumah itu. Jadi hasil-hasil panen itu baik yang dari panenan yang lama maupun panenan yang baru itu dikeluarkan semua gitu untuk menjamu. Kalau bayangan saya sih panenan-panenan lama itu mungkin ada yang panenan yang semakin lama itu semakin bagus kualitasnya. Jadi misalnya anggur kan kalau disimpan lebih lama tuh lebih bagus nih kualitasnya. Kemudian ada juga yang panenan-panenan baru, semuanya dikeluarkan untuk menjamu teman-teman dari tuan rumah itu. Di sini juga Matthew Henry mengatakan bahwa kalau kita mempunyai pengetahuan, kebenaran harus kita keluarkan, bukan untuk diri sendiri, bukan untuk kita timbun sendiri untuk keperluan kita, tapi harus kita bagikan pada yang lain. Jadi itulah artinya tuan rumah mengeluarkan harta yang baru dan lama dari perbendaharaannya. Kemudian tahap berikutnya nih menyimpulkan kesimpulan dari perikop. Kalau menurut saya nih, yang pertama nih, kerajaan surga itu adalah sesuatu yang sangat berharga ya. Jadi saat ini juga kita bisa tahu bahwa itu adalah sesuatu yang sangat berharga di masa kini nih. Itu diumpamakan seperti harta yang terpendam, mutiara yang indah. Dan kalau menurut saya nih, semua orang kan punya prioritas hidupnya masing-masing nih. Ada mungkin orang yang mengejar harta, ada yang mengejar jabatan, pangkat, kekayaan, ada yang mengutamakan kesehatan, keluarga, dan lain-lain. Nah, kita itu di mana kita punya kesenangan, itu pasti kita menghabiskan waktu yang banyak di situ gitu. Mungkin ada yang teman-teman yang senang bersepeda misalnya, pasti kalau menghabiskan waktu buat bersepeda tuh nggak mikir-mikir tuh mau berjam-jam gitu. Atau mungkin ada yang senang apa? Ada yang senang lari kah? Ada yang senang nonton? Ada yang senang apa? Itu pasti kita membelanjakan waktu kita untuk hal-hal yang kita anggap penting gitu. Jadi itu mungkin bisa dianalogikan bahwa kalau kita punya waktu yang terbatas, itu lah harta yang kita miliki tuh, mau kita belanjakan untuk membeli ladang atau membeli mutiara atau mau ngapain gitu. Itu bisa kita bisa kita tentukan sendiri. Nah, kalau manusia sudah mengenal Allah itu, dia akan menemukan sesuatu yang sangat berharga. Dia akan rela untuk menjual semua miliknya untuk membeli ladang yang punya harta terpendam itu, atau membeli mutiara yang indah itu tadi. Nah, itu sebenarnya menurut saya itu saat yang pertama. Kemudian kerajaan surga juga merujuk ke hari penghakiman. Ini mungkin yang akan terjadi nanti di masa depan. Di hari penghakiman, malaikat Allah akan bekerja memisahkan orang baik dan orang jahat. Ini di hari akhir, orang jahat dicampakkan ke api, di mana terdapat ratap tangis, ketak gigi, itu penyesalan yang luar biasa tadi. Gitu. Kemudian berikutnya menilai apa sih tujuan pengarang dalam hal ini. Matius menyampaikan tujuannya ingin menyampaikan kebenaran tentang kerajaan surga itu adalah hal yang sangat berharga. Itu sebegitu berharganya sampai orang tuh mau rela menjual segala miliknya, meninggalkan keterikatannya dengan hal duniawi untuk mengejar sesuatu yang rohani, yang sifatnya kekal.
untuk siapa perikop ini ditulis, kalau menurut ininya tujuannya Matius, kan dia menulis menulis Injil lebih ditujukan untuk orang-orang Yahudi nih. Itu tadi yang istilah, sehingga dia juga menggunakan istilah langit itu menyesuaikan dengan pembacanya, menggunakan istilah kerajaan surga. Tapi meskipun demikian, saya rasa perikop ini tetap ditujukan untuk semua orang ya, untuk semua orang yang untuk mewartakan keselamatan. Kebenarannya yang ada di dalam Injil Matius ini bersifat umum. Penerapannya saya rasa berlaku sepanjang masa, ya, tidak tergantung zaman. Jadi perikop ini mau berlaku di zaman dulu, sekarang juga tetap valid. Dan isi kebenarannya juga konsisten dengan seluruh isi Alkitab. Jadi ada di Perjanjian Lama, ada di Perjanjian Baru. Di Perjanjian Baru ada di ketiga Injil Sinoptik, muncul semuanya gitu. Jadi konsisten secara kebenaran gitu. Berikutnya menerapkan ini ini perlu menjawab pertanyaan, apa arti perikop ini bagi saya? Ini sesuai dengan sesuai dengan langkah-langkah JOD. Jadi kalau bagi saya sendiri ini yang pertama menjadi refleksi ya bagi saya. Apakah selama ini saya sudah menganggap kerajaan surga itu seperti ladang yang punya harta terpendam atau mutiara gitu. Jadi menjadi pertanyaan juga nih, apakah ini sudah menjadi sesuatu yang saya cari-cari selama ini nih, atau selama ini masih banyak mencari hal-hal yang lain gitu dalam hidup. Kemudian yang kedua, apakah saya sudah mempersiapkan diri nih sebagai bagaimana saya jenis ikan yang apa nih kalau ditangkap di dalam pukat nih, sewaktu-waktu tahu-tahu udah ada di pantai nih, belum nyadar, nggak nyadar bahwa saya ada dalam pukat, tahu-tahu saya ada di pantai, tahu-tahu udah dipilih-pilihin nih sama dimasukkan ke pasu atau dibuang gitu. Jadi ini menjadi bahan refleksi saya pribadi sih di dalam tahap menerapkan ini. Apa yang harus saya imani? Pertama, ada kehidupan kekal. Kemudian Yesus sendiri itu adalah jalan menuju hidup yang kekal itu. Jadi kalau pikir-pikir ya, selama ini udah hidup berpuluh-puluh tahun. Apakah dan mungkin manusia umurnya mungkin ya paling 70 tahun, 80 tahun pasti udah mati nih. Udah lewat dari separuh nih sebenarnya perjalanan kalau mau ambil rata-rata, dan itu pun tidak tahu kapan pukatnya itu dilemparkan dan saya ada di dalamnya. Jadi bisa jadi besok, bisa jadi ini, kita nggak ada yang tahu. Jadi dengan meyakini ada hidup kekal dan Yesus sendiri adalah jalan menuju hidup kekal, itu menjadi menyadarkan saya sih untuk di tahap menerapkan ini untuk mengimani itu gitu. Dan ada juga penderitaan yang kekal. Ini begitu mengerikannya sih kalau masuk ke dalam penderitaan kekal ini, karena tidak ada akhirnya. Jadi kita hidup di dunia mungkin cuma berapa puluh tahun, tapi kalau penderitaan kekal kan selama-lamanya tuh. Aduh, ngeri banget sebenarnya ini kalau sampai yang ini terjadi. Itu tahap menerapkan. Apa yang harus saya lakukan di sini? Pasti mencari kerajaan surga seperti mencari harta terpendam, mutiara yang indah. Jadi kalau sudah menemukan,
udah pasti akan rela nih menjual seluruh harta milik untuk membeli ladang itu. Ya dalam arti waktu yang saya miliki mungkin harus di prioritas hidup mungkin harus saya atur lagi gitu untuk untuk mencari dan menemukan harta itu. Mungkin sudah terlihat itu, mungkin sekarang ini sudah merasakan, udah melihat hartanya itu ada di satu ladang, kemudian dalam keadaan sukacita untuk segera mendapatkan ladang itu. Kerajaan surga pasti kita hanya bisa peroleh hanya dengan mengikuti Yesus, karena Dia adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Kemudian yang harus saya lakukan yang lain adalah bagaimana supaya saya lebih mengerti firman itu, bagaimana supaya lebih memahami. Nah, Yesus sendiri juga setiap kali pada saat selesai mengajar, dia bertanya apakah sudah mengerti atau tidak. Kalau tidak mengerti, pasti dijelasin lagi nih sama Tuhan. Jadi dalam hal ini saya bersyukur sih sudah mengikuti JOD ini sehingga punya suatu pemahaman akan metode yang terstruktur untuk bisa mengerti atau memahami suatu firman, memahami suatu perikop kitab suci nih dengan ikut JOD. Sebenarnya mungkin Tuhan sudah bertanya juga ke saya nih, apakah kamu sudah mengerti nih, dan dia mengajarkan melalui JOD ini. Jadi punya panduan lah, punya suatu ilmu untuk memahami dengan lebih baik. Gitu. Kemudian apa yang saya harus lakukan lagi berikutnya, sesudah menerima firman, harus juga membagikan. Nah, ini yang berat nih, membagikan, karena belum pernah punya pengalaman nih membagikan firman atau mewartakan firman. Jadi katanya tadi kan kita menerima untuk memberi. Jadi harta yang itu tadi, harta perbenaran lama dan baru harus kita bagikan gitu, bukan untuk kita sendiri. Nah, bagaimana peranan saya untuk bisa berperan juga menjadi penjala manusia mengikuti murid-murid Yesus. Bagaimana caranya? Pasti harus belajar ya. Tadi kalau mau mengajar harus belajar. Jadi harus membekali diri dengan baik harta yang baru, harta yang lama. Gitu. Menerapkan. Ini ada pertanyaan menerapkan. Jadi ini saya coba baca dari buku JOD ya. Ini semuanya apa yang harus dilakukan pada saat menerapkan. Jadi ini yang susah-susah dijawab nih. Ternyata susah juga menjawabnya. Pengalaman ini. Karena dia di dalam tahap menerapkan ini bertanya tentang relasi apa yang saya dapatkan dengan Allah melalui Yesus. Kalau menurut saya sih Allah itu, karena Allah itu kan tidak kelihatan, yang kita tidak pernah tahu wujudnya seperti apa, bentuknya seperti apa, seperti bapak-bapak kah, seperti atau cahaya kah atau apa. Tapi dengan Yesus hadir ke dunia, jadi gambaran Allah itu menjadi lebih jelas gitu. Dia punya pribadi Yesus yang menjadi manusia, dan kita bisa mengenal dia melalui kesaksian-kesaksian yang ditulis di dalam kitab suci. Kalau sudah menemukan Yesus, pasti sudah menemukan harta itu. Kemudian relasi dengan diri saya sendiri nih, dari perikop ini, kalau menemukan kerajaan surga itu kan kerajaannya, ada pemerintahan, Allah yang memerintah. Apakah Allah sudah memerintah di dalam diri saya? Apakah dia sudah menjadi penuntun, dia yang mengarahkan untuk melakukan sesuatu
gitu, sesuai dengan kehendaknya. Kemudian relasi dengan orang lain. Relasi dengan orang lain, dari perikop ini saya merasa bahwa saya dan sesama orang-orang yang berada di sekeliling itu, kita adalah sama-sama ikan-ikan yang sedang ada dalam pukat nih. Di situ ada ikan yang baik, ada ikan yang tidak baik gitu. Dan kita dalam proses untuk menuju ke pantai itu. Apakah saya dalam proses pukat ini menuju ke pantai ini, apakah saya sudah memilih menjadi ikan yang supaya nanti yang dipilih dimasukkan ke dalam pasu nih, itu menjadi menjadi pelajaran dengan orang lain. Kemudian relasi dengan dunia ciptaan Allah. Relasi dengan dunia ciptaan Allah, ini kita kan hidup di dunia nih, dunia ini diciptakan oleh Tuhan, kita juga karena dia ciptaan Tuhan, dunia ini kita juga punya kewajiban dong merawat lingkungan ini supaya menjadi tempat yang nyaman untuk ditinggali semua orang gitu. Ini saya jadi teringat dengan ensikliknya Paus Fransiskus ya, Laudato Si, yang mengajak kita semua untuk menyayangi lingkungan, untuk merawat lingkungan, karena kalau kita menghancurkan lingkungan itu kita sebenarnya berdosa. Dosanya dosa ekologis, dosa terhadap lingkungan. Itu. Apa kabar baiknya untuk saya? Ini Yesus sudah mewartakan kabar baik tentang kerajaan surga. Itu sudah kabar yang harus disambut dengan sukacita ya bagi saya. Kemudian tahap mewujudkan ini udah yang terakhir ya. Mewujudkan apa ya, kalau di tahap mewujudkan ini pertanyaannya, jika saya benar-benar percaya ajaran Yesus tentang kerajaan surga, perbedaan yang akan terjadi dalam hidup saya adalah apa? Mungkin saya harus menggunakan sisa waktu yang sangat terbatas ini, mungkin bisa jadi hitungannya hari, bisa jadi hitungannya bulan, bisa jadi hitungannya beberapa tahun lagi gitu. Apakah sudah saya gunakan dengan baik untuk menemukan harta terpendam, mutiara yang berharga itu gitu. Kemudian selain menemukan itu semua, mau juga dengan menjadi murid Yesus juga berarti menjadi penjala manusia. Nah ini mestinya dengan mengenal, percaya dengan ajaran Yesus tentang kerajaan surga ini, akan mengajak kita semua untuk juga berperan dalam tugas menjadi penjala manusia ini, bagaimana mewartakan. Ya, caranya mempelajari kitab suci, lebih mengenal firman-Nya, menjalankan ajarannya di dalam kehidupan sehari-hari, kemudian menjadi pelayannya juga. Jadi mungkin di tahap ini sharing dari saya, mungkin selama ini ya, mungkin sejak kecil kan saya sebenarnya sejak lahir sudah dibaptis dari kecil ya, lahir sudah Katolik. Kemudian ya seperti biasalah pada saat menerima sakramen komuni, krisma, ikut aja semua seperti ngalir gitu aja gitu ya. Ke gereja ya rajin sih, ke gereja setiap minggu pasti ke gereja. Tapi mencari harta yang terpendam, mencari mutiara yang berharga, kalau saya pikir-pikir nih, enggak tuh, saya sampai udah sekarang ini nih baru mulai belajar nih. Jadi ke gereja seminggu sekali, mendengarkan bacaan kitab suci itu hanya seminggu sekali. Itu di luar itu nggak pernah tuh buka kitab suci tuh dulunya. Jadi dulu saya ingat waktu pertama kali saya kerja punya uang sendiri gitu,
saya belilah itu saya kitab suci. Nah, kitab suci itu saya masih ingat tuh, kitab suci saya tulisin tanggal di depannya. Nah, pas saya kemarin tuh sempat lihat, wah ini saya belinya tahun 98 loh. Kitab suci itu sudah kuning-kuning lah warnanya dan dipakai sekarang oleh anak saya untuk belajar apa ya di sekolah gitu, Alkitab di sekolah. Itu masih ada tuh dari tahun 98, Alkitab pertama saya beli. Nah, itu selama saya beli itu nggak pernah, maksudnya masih rapi gitu sampai sekarang. Warnanya aja yang berubah menjadi kuning. Sedangkan saya lihat tuh kalau di YouTube tuh Alkitabnya Father Joseph itu udah bulukan banget tuh dia pegang itu, wah itu udah kayak udah mau lepas-lepas semua itunya tuh, berarti itu dibaca banget itu sampai yang Father Joseph itu ada salah satu itunya katanya ada yang bahkan mau dilelang karena saking itunya. Saya sendiri tidak kenapa tidak selama ini tidak mencari itu. Jadi mulai kerja ya sibuk aja kerja terus Senin sampai Jumat, terus weekend kegiatan yang lain nggak pernah baca tuh. Baru ya mungkin setahunan terakhir ini, setahun 2 tahun mungkin ya baru saya mulai, dan kayak berjodoh aja nih ketemu dengan JOD. Jadi nggak sengaja sih waktu misa pagi yang di Teresia tuh lihat spanduknya JOD tuh baru kayak brosur ya, pengumuman gitu. Terus iseng aja saya fotoin gitu. Terus sampai itu saya agak lupa juga terus sempat lihat-lihat lagi HP, ini ada foto ini ya, pengumuman JOD, coba-coba deh daftar gitu. Dan akhirnya terbawalah sampai sekarang ini. Jadi jadi mungkin itu menemukan harta yang terpendam itu bagi saya itu anugerah yang bisa menemukan metode ini, menemukan JOD ini. Jadi punya panduannya selama ini, dan ternyata dengan mulai membaca banyak tidak ngerti, kemudian menggunakan metode-metode JOD, bacalah pendapat para ahli, bacalah ini itu gitu, jadi lebih benar-benar jadi lebih membuka sih selama ini yang saya tidak ngerti. Bahkan kemarin itu yang salah satu di dalam mencari materi ini ada dari KGK kan, KGK itu apaan? Baru kemarin baru baca, ternyata menarik banget sih isinya gitu. Jadi malah jadi bacanya jadi kemana-mana gitu, bukan topik yang mau dibahas di sini, malah saya yang bacainnya yang malah penjelasan-penjelasan tentang tempat penantian lah, apalah gitu, itu wah menarik banget sebenarnya intinya. Jadi mungkin itu daripada terlalu banyak ngomong yang tidak jelas nih, mungkin itu teman-teman sharing dari saya terkait dengan ini udah habis ya, udah habis, terkait dengan perikop ini, dengan belajar menerapkan metode 6 langkah JOD, ternyata membawa, saya rasa sih membawa manfaat yang sangat besar ya. Meskipun mungkin sharingnya tadi bagi teman-teman yang ini banyak expert kan di sini semuanya, ya mohon dimaklumi dengan segala macam keterbatasannya. Ini baru pertama kali juga mencoba, tapi saya sendiri merasa sangat dapat pengalaman yang sangat berharga lah, luar biasa gitu, mengulik suatu perikop aja, tapi ternyata bisa membuka wawasan yang lebih mendalam lah bagi saya untuk bisa lebih mengerti. Itu mungkin teman-teman semuanya sharingnya dari saya. Terima kasih. Kalau
atas kesediaannya mendengarkan dan mohon masukan-masukan, saran-saran dari para ahli-ahli di sini terhadap dengan ini. Makasih. Keren banget. Keren. Keren banget Pak Ferdinand. Terima kasih banyak. Saya banyak belajar juga dari masukannya Pak Ferdinand. Disampaikannya dengan detail sekali. Dan itu membuat saya lebih memahami akan perikop yang akan dibacakan nanti pada Injil hari Minggu. Teman-teman ada masukan untuk Pak Ferdinand atau ada sharing? Pertama, kita jadi belajar cara menggunakan konkordansi seperti apa. Itu pertama. Kedua, mungkin sebagai tambahan aja. Mutiara itu sebetulnya awalnya itu adalah biasanya dari butiran pasir atau sesuatu yang masuk yang mengganggu kerangnya. Itu sebetulnya kayak kalau misalnya ada benda yang mengganggu yang masuk ke dalam kerangnya itu. Tapi dari benda yang mengganggu itu dilapis oleh kerangnya menjadi suatu mutiara yang sangat berharga. Jadi mungkin di situ juga bisa kita tarik suatu pelajaran dari hal yang mengganggu malah dijadikan suatu benda yang sangat berharga. Mungkin tambahnya itu aja sih. Terima kasih. Ya. Dan cermat itu tadi. Langkah-langkahnya diuraikan dengan sangat bagus. Terima kasih, Pak. Pak Ferdinand, terima kasih Pak Alex. Pak Ferdinand ini baru pertama kali aja udah keren seperti ini nih. Luar biasa sekali. Ini baru pertama kali. Tapi memang enak ya, kalau kita semakin membaca, menggali, sepertinya nggak ada pernah habisnya, nggak pernah puas. Nah itu yang sampai sekarang saya mengikuti JOD juga udah lebih dari 15 tahun, ya kayaknya nggak pernah bisa mencapai satu, maksudnya puas gitu. Selalu ada hal yang baru lagi, dan itulah firman Tuhan itu indah banget. Terima kasih banyak ya Pak Ferdinand ya. Saya sangat kagum dengan penyampaiannya yang detail dan usaha dan kerja keras Pak Ferdinand untuk menyampaikan materi hari Minggu nanti di saat ini. Terima kasih teman-teman. Ada pertanyaan lagi atau ada masukan? Kita tutup. Hanya sedikit informasi dari saya untuk melancarkan seminar Injil Matius nanti. Kita akan selang-seling ya. Jadi ini hari Selasa. Kita akan jumpa lagi hari Kamis. Isinya hanya doa rosario saja. Jam 7. Jadi kita doa rosario sama-sama. Kita berdoa supaya seminar Injil Matius itu berjalan lancar. Terus ketemu lagi hari Sabtu. Baru ketemu lagi hari Selasa. Ya. Jadi Selasa, Kamis, Sabtu, Selasa. Nah, yang Selasa minggu depan itu adalah jadwalnya Pak Eugene. Ya. Terima kasih. Juni, saya serahkan ke Juni. Juni. Ya, Jo, terima kasih. Pak Ferdinand, makasih ya untuk sharingnya hari ini. Untuk itu kita akhiri. Saya minta Pak Alex untuk doa penutupnya. Pak Alex, boleh? Baik, terima kasih. Mari kita tutup dengan kita membuat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, sungguh kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu karena Engkau telah bersabda, di mana 2-3 orang hadir dalam namaku, disitulah aku hadir di antara mereka. Maka kami sangat bersyukur bahwa kehadiranmu dalam pertemuan kami ini mampu menerangi hati dan budi kami secara bersama-sama untuk menggali dan memahami dan mudah-mudahan dapat menerapkan dengan baik firman-Mu yang telah Kau tabur dalam hati kami. Dan mudah-mudahan dalam pertemuan ini dapat makin berkembang sehingga dapat berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Berikanlah istirahat kepada kami supaya dapat
beristirahat dengan baik pada malam ini, agar besok bangun dapat melaksanakan kehendak-Mu dengan lebih baik lagi. Semua ini kami mohon kepadamu ya Tuhan, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, dalam rahmat Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah pada hari ini, ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni kami, dan janganlah memasukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah dari yang. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Terima kasih banyak Pak Alex, Pak Ferdinand. Pak Ferdinand, boleh di-share itu nanti ya materinya. Oke. Ya. Terima kasih banyak ya. Thank you so much untuk kerja kerasnya. Terima kasih. Sampai ketemu hari Kamis ya. Ya. Jam 7 ya. Oke, sampai jumpa hari Kamis. Selamat malam teman-teman semua. Malam semua. Malam. Terima kasih. Ya. Dah. Ya, ini bapaknya Mami juga.